Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back di channel ini, tempat di mana kita berbagi cerita, berbagi rasa dan pelajaran hidup yang kadang-kadang honestly totally mind blowing. Anyway, hari ini aku mau bawa kamu masuk ke sebuah kisah based on true story, kisah nyata yang penuh dengan pelajaran luar biasa tentang seseorang yang begitu dekat sama aku. Sebut saja sahabat kita ini bernama Mentari. Actually, dari namanya aja kamu bisa tebak, ya kan? Dia itu mungkin sosok yang ceria, sosok yang hangat, sosok yang penuh dengan semangat. Sesuai dengan namanya Mentari. Tapi by the way, bukan berarti hidupnya selalu bersinar seperti mentari, bersinar tanpa awan gelap. Trust me, kadang hidup itu memiliki plot twist yang gak bisa kita tebak-tebak. Bahkan di saat kita pikir kita udah damai-damai aja, bahkan saat kita pikir kita itu udah cukup dan aman-aman aja. So, let's deep dive once again. Kali ini ke cerita yang mungkin somehow juga pernah terjadi di hidup kamu, atau mungkin saat ini kalian sedang mengalami seperti kisah di kisah Mentari ini, tentang cinta, tentang cemburu dan luka. Karena sometimes ketika hati terlalu mencintai, dia lupa batasan. Dia lupa bahwa cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal mempercayai. Dan yes, finally, cerita Mentari ini membawa kita pada satu kesimpulan besar, pada red line bahwa hati yang terpenjara cemburu perlahan-lahan membunuh dirinya sendiri, perlahan-lahan akan menghancurkan hubungan sendiri. Seperti apapun indahnya pasti akan hancur. Seriously, ini bukan cuma tentang asmara yang berakhir dengan luka. Ini tentang life changing moment yang at the end of the day ngajarin kita semua bahwa melepaskan itu bukanlah suatu kelemahan, bahwa melepaskan itu bukanlah suatu kekalahan. It's alright, so let's go. It's right to choose peace over the possession. Hopefully kisah ini bisa jadi cerminan buat aku, buat kamu, buat kita semua. Karena I believe in you, bahwa kamu itu pantas untuk belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat. Kamu pantas belajar mencintai dengan cara yang lebih waras, lebih dewasa, dan lebih membebaskan. So let's begin, create a new chapter. Dan siap-siap ya, karena mungkin kamu akan menemukan bagian dari dirimu sendiri dalam kisahnya sahabat kita Mentari ini. By the way, jangan kaget nanti kalau ada bagian-bagian yang terasa nonsens banget, karena begitulah cinta. Kadang bekerja irasional, penuh dengan emosi, dan ya kadang-kadang game over sebelum kita sadar kita sedang memainkannya. Kita nggak sadar kita tengah menikmati permainan itu, ternyata game over. Oke, pegang teh hangat kamu, tarik nafas panjang bersama aku, hembuskan perlahan, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jadi cerita ini bermula sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu itu Mentari jatuh cinta.
Jatuh cinta yang honestly lebih dalam dari yang pernah dia rasain di sepanjang hidupnya. Namanya, sebut saja nama kekasihnya itu Arka. Ini nama random yang aku ambil ya, bukan nama. Jika ada namanya yang sama seperti kalian, ini adalah sebuah kisah sahabat aku yang namanya aku ambil random karena melindungi identitasnya. Mungkin Arka ini seorang pria yang by the way semua orang bilang dia itu perfect. Dia sosok yang perhatian, dia seorang yang mapan, yang punya pekerjaan tetap dan gigih bekerja. Dia tidak pemalas dan dia punya senyum yang ya ampun, seriously, kayak bisa bikin lumer satu kabupaten. So kalian bisa bayangin bagaimana karismatiknya seorang Arka. Awalnya semua itu terasa begitu indah, begitu normal. Mentari kayak nemuin potongan puzzle hidupnya yang hilang. Ketika mereka tertawa bareng, saling mendukung mimpi masing-masing, ngobrol berjam-jam tanpa ngerasa bosan sama sekali. Actually, di bulan-bulan pertama itu, hidup Mentari kayak film romantik terbaik yang pernah ada, yang pernah kita tonton. Film romantik yang pernah ada. Tapi anyway, kamu tahu kan, cinta itu bukan cuma soal bahagia. Kadang justru di saat kamu paling mencintai, kamu paling rentan untuk takut kehilangan, untuk takut kecewa dan terluka. Dan itulah yang terjadi. That's happen. Awal mulanya cemburu. Awalnya cuma hal-hal kecil aja. Arka telat balas chat. Arka lupa kasih kabar karena mungkin dia kecapean karena seringnya lembur. Arka ada rekan kerja perempuan yang sering mention dia di story maupun status-status sosmednya. Nonsense maybe, tapi hati Mentari mulai berbisik-bisik. Apakah aku cukup buat dia? Apakah dia beneran setia sama aku? Itu kata-kata Mentari yang ditujukan untuk dirinya sendiri, pertanyaan untuk dirinya sendiri. And trust me, suara kecil itu awalnya cuma sayup-sayup berbisik, somehow jadi makin keras every day. Setiap hari jadi semakin keras. Ketika cemburu itu jadi penjara yang tak terlihat. Dan disitulah slowly hubungan mereka berdua berubah. Mentari mulai ngecek HP-nya Arka secara diam-diam. Mentari mulai nanya-nanya dengan nada penuh curiga. Mentari mulai ngambek hanya karena Arka tertawa terlalu lepas di telepon dengan sahabatnya. Dia mulai cemburu-cemburu ngambek yang gak jelas. Honestly, bukan karena Mentari telah berubah menjadi jahat, tapi karena hatinya mulai takut dan khawatir. Cinta yang begitu besar, kalau tanpa sebuah kepercayaan, ia akan berubah menjadi sebuah jerat. Aku ulangi sekali lagi, cinta yang begitu besar, kalau tanpa sebuah kepercayaan, ia akan berubah menjadi sebuah jerat. At the end of the day, bukan Arka yang sudah berubah, bukan juga adanya orang ketiga, tapi rasa takutnya Mentari sendiri yang berlebihan, yang menghancurkan kebahagiaan yang sudah dia punya bersama Arka. Puncaknya, plot twist yang ini benar-benar sangat menyakitkan. Sampai akhirnya, suatu malam, Arka bilang dengan suara yang begitu berat, tertahan tapi terpaksa dia ucapkan, "Aku sayang banget sih sama kamu, tapi aku itu lelah, aku capek, terus-terusan ngerasa bersalah, terus-terusan kamu curigai, terus-terusan kamu sudutkan, padahal aku itu gak salah apa-apa dan aku tidak berbuat apa-apa." That night it was game over.
That night, game over. Mentari akhirnya ya nangis sejadi-jadinya. Dia marah. Dia mencari-cari alasan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Tapi somehow, deep inside, dia tahu. Dia tahu ini bukan tentang Arka yang telah menyerah. Ini tentang dirinya yang terlalu takut. Untuk apa? Terlalu takut untuk mempercayai kata-kata Arka tersebut. So finally apa yang terjadi? Hancur. Hancur, kehancuran yang membawa kesadaran. Setelah finally Arka gone, Arka pergi. Arka sudah pergi, sudah putus dengan Mentari. Hidup Mentari rasanya kayak runtuh. Kayak finally hidup dia itu sudah game over, sudah tidak ada lagi harapan karena cintanya adalah Arka, semangatnya adalah Arka, hidupnya adalah Arka. Alasan dia membuat sesuatu juga karena Arka. Jadi seolah-olah hidupnya itu kayak runtuh. Malam-malam panjang Mentari menangis sendirian, menangis tanpa ada ujungnya. Hari-hari yang penuh dengan penyesalan karena perbuatannya sendiri, karena sifat dan kelakuannya sendiri. Seriously, waktu itu dia berpikir hidupnya telah selesai. Tapi by the way, kadang kehancuran itu perlu. Untuk apa? Untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Finally, setelah bulan demi bulan berlalu, bulan demi bulan dia koreksi diri, bulan demi bulan dia refleksi dan evaluasi diri. Setelah membaca banyak buku, setelah dia curhat dan ngobrol bersama sahabat-sahabatnya termasuk juga saya, dan dia telah mencari mentor yang atas arahan sahabat-sahabatnya, bahkan dia melakukan meditasi. Mentari akhirnya pelan-pelan sadar, cemburu bukan tanda cinta. Cemburu itu adalah tanda luka. Sekali lagi ya, cemburu bukan tanda cinta. Cemburu itu adalah tanda luka. Luka dari rasa takut untuk ditinggalkan. Luka dari rasa takut telah dilukai dahulu. Luka dari rasa tidak cukup. Luka dari masa lalu yang sebenarnya belum usai dari sekarang. Dari situ Mentari telah bertransformasi. Hari ini Mentari sudah berubah. Dia telah berubah. She shine again. Dia bersinar kembali layaknya Mentari yang sungguhan. Tapi kali ini bukan karena ada orang lain, bukan karena ada cinta baru, tapi karena dia telah mulai mencintai dirinya sendiri. Dia telah menerima segala luka-luka masa lalunya tanpa syarat. Honestly, melihat Mentari hari ini rasanya life changing banget. Dia lebih percaya diri, dia lebih tenang. Dia jauh dari kata-kata curiga. Dia tahu cinta itu bukan tentang menggenggam, bukan tentang membelenggu, bukan tentang mencengkram erat sampai sesak. Cinta itu tentang mempercayai. Cinta itu tentang membebaskan dan berbagi kebahagiaan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa curiga, dan tanpa rasa takut. Hopefully, kamu juga belajar satu hal besar dari kisahnya sahabat kita Mentari ini. Kalau kamu merasa cemburu yang berlebihan, jangan kamu buru-buru menuduh pasanganmu itu. Belum tentu pasanganmu itu berbuat kesalahan di belakangmu. Tengok dulu ke dalam dirimu. Tengok dulu selami ke dalam hatimu sendiri. Apakah ada yang belum selesai? Apa yang kamu takuti? Apakah kamu takut kehilangan atau kamu tidak percaya? Selami dulu dirimu. So, let's deep dive once again ke dalam diri kita. Mari belajar mempercayai. Kita belajar mempercayai dan belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat. Kita belajar mencintai dengan cara yang lebih waras. Karena at the end of the day, kamu layak untuk mendapatkan cinta yang membebaskan. Kamu layak
untuk mendapatkan cinta yang sehat, cinta yang waras, bukan cinta yang mencengkram, bukan cinta yang membelenggu. I believe in you. Let's begin create a new chapter. Dan kalau hari ini kamu masih dalam fase luka itu, it's fine, it's okay. Even though sekarang terasa begitu berat, but believe in me. Percaya deh, satu hari nanti kamu akan bersyukur pernah dan bisa melewati semua ini. Karena hidupmu, sahabatku ya, baru saja mulai apa? Mulai chapter yang baru, mulai bab yang baru, mulai page yang baru yang jauh lebih indah, jauh lebih sehat, dan jauh lebih waras. Dan akhirnya dari kisah sahabat kita Mentari tadi, kita belajar satu hal besar yang honestly tidak semua orang sadar. Cinta itu bukan tentang rasa takut kehilangan. Cinta sejati itu tentang keberanian mempercayai meskipun ada resiko terluka. Aku ulang sekali lagi ya. Cinta itu bukan tentang rasa takut kehilangan. Cinta sejati itu tentang keberanian mempercayai meskipun ada resiko terluka. Because at the end of the day, apa sih gunanya mencengkram? Apa sih gunanya menggenggam seorang erat-erat, membelenggu orang erat-erat kalau hatinya justru akan semakin menjauh dari kita? Trust me, yang harus kita pelajari bukan cara mengikat, bukan cara mencengkram, bukan cara membelenggu orang lain, tapi cara memeluk rasa percaya di dalam diri kita sendiri. Ya teman-teman, kalau kamu ingin mencintai dengan benar, kalau kamu ingin mencintai dengan sehat, kalau kamu ingin mencintai dengan waras, sembuhin dulu rasa takut di dalam hatimu. Kamu taklukkan dulu, kamu berdamai dulu sama segala kekhawatiran, segala ketakutan, bayang-bayang luka di masa lalu itu, kamu sembuhkan dulu dan berdamai sama hatimu sendiri. Karena hati yang penuh dengan luka hanya tahu caranya mencurigai. Ya, sekali lagi loh. Hati yang penuh dengan luka hanya tahu caranya mencurigai. Tapi hati yang sudah sembuh, yang sudah damai, tahu caranya membebaskan dengan bahagia. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling kuat mencengkram. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling kuat menggenggam, tapi siapa yang paling berani percaya, bahkan saat ketakutan itu datang. Ya teman-teman, sebelum aku tutup kisah ini, izinkan aku untuk berdoa. Doa untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua. Semoga hatimu dikuatkan untuk mencintai tanpa rasa khawatir. Semoga hatimu dikuatkan untuk mencintai tanpa rasa takut. Semoga luka-luka lamamu disembuhkan oleh waktu dan kasih sayang dari dirimu sendiri. Semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi dengan ketulusan, kepercayaan, dan kedamaian yang tidak tergantung kepada siapapun selain dari ketakutan hatimu sendiri. Semoga cinta yang kamu cari adalah cinta yang membebaskan, bukan cinta yang membelenggu, bukan cinta yang mengekang dan mencengkram. Dan semoga dalam perjalananmu ini kamu selalu ingat, kamu layak dicintai dengan cara yang waras. Kamu layak dicintai dengan cara yang sehat. Kamu layak dicintai dengan cara yang tulus dan penuh dengan penerimaan. Oke, teman-teman sahabat hebatku, thank you banget ya udah deep dive bareng aku hari ini. Seriously, kalau kamu dengerin cerita ini sampai habis, aku percaya kamu punya hati yang strong dan jiwa yang siap untuk bertumbuh. Anyway, jangan lupa, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan cinta, namun siapa yang paling sabar membangun rumah di dalam hatinya sendiri. Let's begin create a new chapter hidupmu
di hidupmu, in your new life, karena perjalanan ini belumlah selesai. Justru ini adalah baru dimulai untuk hidupmu yang lebih ceria, ya teman-teman. And always remember, you are loved, you are enough, you are worthy of love that sets you free. See you di cerita penuh keajaiban berikutnya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.